Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar ini? Alhamdulillah lumayan pusing karena mepet-mepet semuanya gede. Oke. Kita minggu ini di rumah sudah Kayaknya belum lagi duduk yang lainnya. Jepang yang gede tapi juga tidak pembangunan. Baik dulu sesuai dengan rencana pada siang hari ini. Sesuai jadwal kita akan melakukan pendampingan di rumah. Ya data saya dulu kita sudah 1 bulan yang lalu ketika B4 sekarang kita sudah melakukan di pendampingan di rumah. Ya. Apakah dulu sudah siap? Ampun. Baik dulu untuk tema pendampingan rumah hari ini yaitu rencana program yang berpihak kepada murid ya. Dengan fokus kita yang pertama yaitu pertama refleksi penerapan arti nyata modul D1. Kemudian yang kedua itu diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga adalah diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah tentang implementasi dari rencana. Kemudian yang keempat adalah materi yang patut berizin dan yang fokus. Yang pertama kita refleksi tentang belajar. Dalam penyampaian bukan jam masalah daring pada proses sudah 1 bulan ini dulu bisa ceritakan mungkin ada sesuatu yang menarik ataupun tantangan yang susah. Alhamdulillah semakin kesini untuk hal yang menarik karena kita sudah terbiasa dengan LMS, sudah tidak ada kendala lagi. Cuman hal yang menarik itu harus ketika kemarin itu saya terlibat untuk mengikuti pelatihan IKM di Batu, dan itu berbarengan dengan elaborasi baru, bukan elaborasi kita yang tingkat ketiga. Dan malunya ada pertemuan terakhir TKGB di Mas Andri. Insya Allah, alhamdulillah. Nah itu sangat menarik sekali dan sama-sama terakhir semuanya. Itu. Alhamdulillah karena saya berpikir ini adalah hal yang paling sangat apa nih? Akan pertama tantangan, terus yang kedua akan suasana seperti ini di mana harus bagi waktu kapan dengerin dari pemerintah, kapan seperti ini. Itu yang luar biasa sampai saya bilang terima kasih dulu Kak Bebut. Ya sama seperti saya waktu itu di Rakor itu kepala dan kita harus satu sisi mengerjakan tugas sambil kemudian menjadi presentasi dan juga harus mendengarkan elaborasi. Itulah mungkin sisi dari baiknya daring itu sehingga kita bisa mengikuti kedua-duanya. Memang kalau ada yang kritik bahwa daring itu ya maksimal 20% lah, akan tetapi daripada kita sama sekali. Kemarin saya sempat mengatakan kepada beliaunya itu kalau memang hanya yang selama ini bisa melakukan hanya luring, luring juga banyak sekali yang disalahgunakan. Salah satunya mungkin kalau kita seminar itu kan ya itu kan butuh katakan sama saja luring daring sehingga walaupun sedikit bisa kita dapatkan. Ya, jadi dari cerita dulu tadi sangat banyak sekali yang dulu yang didapatkan ya. Iya, alhamdulillah. Seperti yang disampaikan tadi, saya juga melihat dulu ini pada pembelajaran melalui pemantauan daring di LMS itu sudah melakukan pembelajarannya dengan baik. Saya dulu itu sudah tepat waktu dalam mengunggah tugas atau
maupun juga ketika memasuki ruang kolaborasi ya, baik itu juga ruang kolaborasi satu dan ruang kolaborasi dua. Di dalamnya dulu sudah aktif, bahkan bisa menjadi koordinator dalam setiap kegiatan diskusi, sangat luar biasa sekali ya. Di elaborasi juga saya lihat teman-teman sudah aktif ya, yaitu ketika sebelum elaborasi dimulai dengan menuliskan pertanyaan, kemudian hadir penuh dalam memperhatikan apa yang sebenarnya instruktur, bahkan juga sempat atau mengikuti instruksinya, yaitu ketika disuruh memberikan suatu pendapat atau masukan melalui chat yang disampaikan ya. Itu sudah luar biasa dan itu menurut saya suatu pencapaian yang baik sekali. Terima kasih. Baiklah, dulu kemarin kan sudah itu ya, melakukan kegiatan pra-observasi. Observasi terkait pembelajaran dengan kemanusiaan. Nah, hasil observasinya ada mana? Ada menikah untuk yang pra-observasinya. Itu yang kegiatan lembaga observasi pendidikan di kelas. Nanti saya minta ya kalau Oh, oke. lapor. Oh, oke. Baik, itu sudah pelaksana berarti boleh ya. Oke, tinggal pasca observasinya. Nah, ya. Kemudian kita smart ya. Oke. Terus menjadi coach atau membimbing teman-temannya bagaimana melakukan pembelajaran berbagai baik yang sudah sangat bermanfaat. Baik, menurut selanjutnya kita kemarin itu kan sudah mempelajari tentang modul 3.1 ya. Oke. Ya, jadi kita dulu. Oke. Nah, kemudian dulu kan tentunya sudah menerapkan aksi nyata yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah sekolah kita. Nah, berdasarkan pemetaan yang dilakukan, kalau menurut satu 3.1 ini kan terkait pengambilan keputusan. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut, hal apa yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Oke, kemarin kan saya sudah mengobservasi mengaji diskusi dua kepala sekolah, satu dari SMK, satunya dari SMP. Cuman beliau tidak berkenan untuk di video, akhirnya kita hanya take foto saja. Dari hasil dekon itu kan tugas demonstrasi kontekstual ya, itu saya mengambil salah satu masalah dari beliau, yaitu terkait keterlambatan meninggalkan kelas tanpa ada tugas. Itu salah satu masalahnya yang saya angkat di aksi nyata 3.1. Nah, di situ menurut saya itu berkaitan dengan individu lawan kelompok. Paradigmanya yang paling relevan menurut saya itu individu lawan kelompok. Kenapa? Karena kalau di individu itu kan dulu sebagai individu itu kan pasti memiliki alasan pribadi. Kenapa kok meninggalkan kelas? Kenapa datang terlambat seperti itu? Bisa jadi karena masalah kesehatan atau memang ada urusan keluarga yang memang sangat urgensi sekali. Nah, kelompoknya di sini menurut pandangan saya kemarin itu yaitu terkait siswa. Siswa itu kan punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas nih. Nah, termasuk mendapatkan tugas yang sesuai. Jika alangkah baiknya jika gurunya itu memang tidak meninggalkan kelas ataupun masuk terlambat atau tidak bisa masuk itu segera meninggalkan tugas dan jangan mendadak. Apalagi mengingat kita gurunya juga terbatas. Jadi untuk mencari yang infal itu kan juga cukup susah gitu, seperti itu. Terus kalau prinsip yang paling sesuai menurut saya yaitu rasa pedulinya beliau. Rasa peduli karena gimana guru itu kan bisa berbasis rasa peduli akan menyadari bahwa meninggalkan kelas tanpa tugas dapat merugikan siswa karena mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Itu sih kalau menurut saya prinsip yang paling relevan, yaitu berbasis rasa peduli. Sedangkan nilai yang muncul itu nilai yang saling bertentangan adalah tanggung jawab profesional versus kepentingan pribadi.
ya saya ternyata sudah melakukan langkah-langkah ya. Alhamdulillah. Dipelajari di seminar langkah dan tiga prinsip 9 langkah kewajiban. Ya, makanya jenengan juga minta kopinya kamu terus. oh iya. Oh Ya. Ya, kemudian dari yang belum disampaikan, menurut Bunda sendiri, adakah yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi lagi dari keputusan yang sudah proses yang mana? Kalau menurut saya itu ada opsi trilemanya sih, investigasi opsi trilemanya, yaitu seharusnya memberikan sanksi tegas kepada guru. Tapi sebelum itu harus ada sosialisasi dulu. Kalau memang untuk memberikan tugas atau meninggalkan tugas itu juga menghilangkan haknya siswa, jadi harus ada sanksi tegas, bukan hanya sekedar teguran. Itu kayaknya itu kenapa kalau harus ada sanksi tegas? Tujuannya itu untuk memberikan efek jerah. Ya, tidak itu merupakan haknya ya. Apalagi dengan alasan tertentu yang kadang masih bisa ditolerir gitu. Semua anaknya sakitnya selama kalau sakitnya masih bisa diperiksakan pagi malamnya atau bagaimana, kan masih ya baik sekali dulu. Terima kasih. Apa yang sudah dilakukan. Kemudian kira-kira apa hal yang menurut Bu itu bisa mendukung keberhasilan dari keputusan yang dilakukan? Yaitu tadi kita harus melihat menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 pengambilan keputusan itu sangat penting dan itu runtun sekali, sehingga hasil memang saya rasakan itu hasilnya itu benar-benar real, tidak menuju ke bujukan moral dan sesuai. Kita menghilangkan salah satu saja itu bisa nanti bisa miss menurut saya. Jadi keren harus luar biasa ya. Baik, kemudian adakah pengalaman yang terjadi baik dalam dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan kedokteran yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait maupun rasa sebenarnya ada terkait dilema etika. Terkait contoh hal yang paling nyata adalah pengumpulan tugas ketika atau kan kita mau mendekati SAS nih. Pengumpulan tugas dari kepala sekolah itu kan seharusnya sudah ada duduk dari kurikulum dan sudah ada kesepakatan kan nih, kesepakatan antara minta izin kepala sekolah dan gurunya, sudah ada duduknya. Seharusnya orang yang mengumpulkan lebih dari duduk itu ada konsekuensinya. Nah, di situ kepala sekolah itu menganggap ini tidak perlu karena kasihan orangnya. Jadi ada faktor pribadi. Nah, itu menurut saya setiap orang itu punya masalah pribadi dan faktor pribadi. Ketika profesionalismenya itu dijadikan alasan pribadi, kayaknya enggak, akhirnya jadi bujukan moral. Akhirnya banyak orang yang molor gitu. Mau apa kepala sekolah lu gitu. ya, ini sudah masih alami Terus itulah namanya iya, terus nggak tahu istilahnya apa. sangat bermanfaat sekali ya. Iya, jelas. Kemudian dari apa yang terjadi sehingga tadi kan sudah menjadi keputusan yang dapat di sekolah tadi. Menurut guru, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan langkah yang dipelajari di modul? Kalau yang dari itu sambung, tapi memang saya kalau ada beberapa kepala sekolah kan ada yang belum pernah mengikuti kegiatan itu gitu. Jadi kalau di aksi nyata saya sesuaikan dengan yang kita pelajari. Tapi kalau berdasarkan diskusi dengan beliau, kadang itu tadi menjadi bujukan moral kembalinya. Tapi kan kita tidak enak tiba-tiba makanya saya Karena kita harus mempunyai jalan itu adalah lama ya. Karena kita
yang berbasis 9 pengambilan keputusan itu. Yang berarti refleksi ya. Iya. Refleksi. Apakah sudah sesuai atau belum, dan mana yang harus diperbaiki kalau belum sesuai. Artinya kan menjadi bahan ya. Sehingga yang perlu dikembangkan dan evaluasi sehingga nantinya keputusan yang akan dilakukan itu senantiasa berpihak pada penelitian yang mengembangkan dari keterbelakangan. Tidak ada salah satu pihak yang menurutnya dirugikan. Dan melakukan evaluasi tadi artinya proses pengambilan keputusan yang kita lakukan akan semakin baik. Baik, dulu sangat luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya kita ke modul 3.3 ya. Pada modul 3.3 ini kan terus ketika menuju program pembangunan ya, harus membuat suatu rencana program yang berdampak pada murid. Yang pertama yang saya ketahui dan ini adalah apakah guru sudah membuat rancangan program yang berdampak pada Sampun. bisa diceritakan mungkin nama dan Oke. Nama program saya itu yaitu Kompas Sigma. Kompas Sigma. Kompetisi akses sinergi global dan masa depan. Jadi di situ tuh kenapa saya menggunakan itu? Ini mungkin memang kedengarannya agak lebih luas nih. Tujuan saya itu latar belakangnya yang pertama yaitu siswa kita itu berdasarkan apa ya yang ada di dalam apa namanya yang ada di pemerintah itu bahwasanya lulusan SMK kebanyakan justru menyumbangsi banyak pengangguran. 9%-nya itu justru dari SMK, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari rapor sekolah itu memang terkait yang berhubungan dengan link and match, kerjasama dan juga kurikulum yang berhubungan dengan Dudi maupun dengan PTN itu nilainya masih panjang gitu. Jadi karena ada dua hal itulah yang membuat saya menggunakan program itu. Jadi program ini tuh berbasis seperti platform platform yang mana di dalamnya itu anak-anak itu diminta untuk di situ isinya bukan hanya anak-anak saja, tetapi juga mitra, yaitu perusahaan dan juga kampus. Karena kita tahu anak-anak itu kan, terutama di SMK Baitul Hikmah itu mayoritas itu bukan bekerja malah kuliah. Jadi di platform itu nanti isinya adalah terkait ada beberapa fitur. Yang pertama harus ada karena itu data pribadi mereka. Terus yang kedua, tugas-tugas yang sudah pernah dikerjakan mulai dari kelas 10. Karena mengingat anak-anak itu tugasnya itu biasanya terlupakan. Setelah mengerjakan lupa. Terus yang ketiga, di situ juga lomba-lomba atau sertifikat yang pernah diikuti, dan juga yang terakhir SK kegiatan organisasi. Nah, tujuan saya kan gini, di SMK itu di akhir itu memang ada kewajiban bagi siswa membuat portofolio sekolah. Portofolionya itu isinya tugas yang mana dia mulai kelas 10 sampai kelas 12, dan permasalahan selama ini anak-anak bilang ganti laptop lah, lupa password itulah, nah itu. Nah makanya saya punya inisiatif ya apa nih, kita membuat platform itu. Jadi ketika anak-anak laptopnya ada masalah atau lupa password, mereka bisa login di situ dan itu tidak hilang. Nah manfaat yang kedua, ketika kita sudah bermitra dengan Dudi itu ketika mau merekrut mereka itu hanya tinggal melihat hasil karyanya mereka saja. Jadi tidak perlu datang ke sekolah. Begitu juga dengan perguruan tinggi. Biasanya perguruan tinggi kan ada beberapa yang minta untuk membuat portofolio kayak karya, portofolionya anak-anak itu karya bisa manual, bisa digital, kadang dua-duanya memang. Nah itu kalau anak-anak sudah tercover itu kan PTN tinggal oh iya saya ini memang bagus, oh ini bisa direkrut nanti seperti itu tujuan kedepannya seperti itu. Ada masukan buat
indikator tercapaiannya nanti saya dari kayaknya tadi ada masukan dari anak-anak. Kalau bisa awalnya rencana saya satu semester satu kali anak-anak, jadi di situ tuh sama-sama ada bukan penampilan ya, menampilkan hasil karyanya mereka melalui platform itu tadi, kekurangannya ada di mana dan mengundang para mitra itu dan dievaluasinya. Kalau menurut anak-anak itu terlalu lama Ustazah, bisa jadi satu semester itu 2 atau 3 kali untuk progresnya anak-anak ini sudah sampai mana. Mungkin kalau dari teman-teman katanya anak terlalu lama dan bisa jadi lupa katanya. karena anak-anak menambah yang masuk ke anak-anak tidak mau pacarnya yang kemudian dari keseluruhan proses programnya panjang berarti apakah sudah sesuai dengan tujuan programnya? Kalau menurut saya sih sudah, memang targetnya adalah anak-anak biar mereka jauh lebih siap dan tahu kebutuhan mereka ke depannya seperti apa. Menurut saya seperti itu. Spesifik lagi sehingga memang nyata sekali karya-karya berhasil mungkin masih bisa dianggap suatu rekayasa itu kalau sudah platform digital itu sudah Orang bisa menuntut kalau itu bukan karya asli. sangat bagus sekali. Terima kasih. Kemudian dari program yang dulu tadi itu apa saja bukan untuk menerapkan program Yang pertama pasti dari finansial ya. Dari yayasan terkait kerjasama dengan platform yang dipilih. Terus yang kedua yang pasti butuh kerjasama dari kepala sekolah juga. Kalau beliau tidak menghendaki juga tidak mungkin jalan karena beliau lah jalan menuju yayasan. Terus yang ketiga komitmen anak-anak untuk tetap bisa karena merasa memiliki ini adalah demi masa depan saya, itu yang saya harapkan. Dari kepala sekolah dan stakeholder yang ada berlanjutan dari program ini bisa kemudian dari keseluruhan proses program yang diberikan tadi apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program yang sudah menurut saya yaitu tadi finansial, karena ini pasti butuh cukup banyak karena kita kerjasama dengan platform ya. Terus yang kedua kebocoran data itu yang perlu, bisa jadi itu menjadi sebuah tantangan karena kita tahu para hacker di Indonesia ini Masya Allah bagaimana caranya data pribadi anak-anak dan juga perusahaan itu dibocor, tapi hanya jangka waktu tertentu saja yang diizinkan untuk itu tantangannya menurut saya. Kemudian kira-kira dari tantangannya apa langkah-langkah yang dilakukan? Pertama yang kerjasama platform itu harus di MOU-nya itu harus jelas bahwa mereka bisa dan harus wajib bisa mengalami tidak membocorkan identitas. Kalaupun intinya dari MOU sih, isinya dari MOU kalau ada bocoran berarti perlu ada sama-sama penaltinya dari kedua belah pihak. Menurut saya seperti itu. Oke. Kerahasiaan. Satu hal yang sangat penting sekali ya, sesuatu yang tidak boleh
terkait dengan implementasi kedua yaitu berbagi kerekan sejawat terkait komunitas praktisi. Oke. Saya juga pernah lihat mencatat di lapangan saya tentang dulu ketika membuat komunitas praktisi. Saya terlihat sekarang apakah dulu ini sudah merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah atau sekitar. Jika ada, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran? Sampun, alhamdulillah baru terbit komunitas belajar namanya Sebatik. Oke, Sebatik. Saya di situ jadi ketuanya, ditunjuk untuk menjadi ketua. Programnya memang masih berjalan baru karena baru bulan kemarin insya Allah baru diresmikan. Terus apa namanya? Masih berjalan, ini masih berbagi praktik baik. Untuk yang pertama itu masih berbagi praktik baik dari teman luar. Kalau dari internal masih belum. Kita masih mengundang kemarin itu dari guru penggerak angkatan untuk menjadi mengisi dan juga masih sama yang berhubungan dengan orang tua. Kalau rencana semester 2 itu nanti dari internal sendiri yang berpengalaman untuk memberikan memberikan ilmunya untuk yang setelah mengikuti pelatihan itu rencananya. Jadi seperti ini singkatan apa? Saya lupa saya singkatan apa. Mungkin memang masih berjalan hanya beberapa minggu. Kemudian kira-kira perubahan apa saja perubahan menyenangkan yang dirasakan di komunitas seperti ini? Ya, alhamdulillah akhirnya teman-teman semua bisa belajar bareng. Saya senang. Saya akhirnya punya teman. Dulu saya merasa kok saya tok sing pengen belajar yang lainnya kok enggak, dengan adanya dukungan dari kepala sekolah dan Bu Lulu karena sama satu-satunya yang sudah diverifikasi sama PMM untuk bisa jadi ketua, yang lainnya karena belum melakukan aksi nyata, ya silahkan dijalankan dan sudah membentuk itu. Jadi ya alhamdulillah akhirnya antusias teman-teman karena ada dukungan dari kepala sekolah itu. Ya, atau nanti saya kasih linknya. Sebenarnya ada cara untuk misalnya mau menambahkan seorang untuk membantu jadi sekretaris atau Baik. Kemudian saya kira kita dulu ya, sehingga mungkin komunitas yang dulu buat ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya dari sekolah kita ini atau sekolah yang ada di baik ini maupun untuk yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi ini biasanya berarti setelah program ini selesai, kira-kira apa rencananya? Ya tetap menjalankan itu tadi berbagi praktik baik. Terus rencana saya sih seperti itu. Jadi setiap orang itu target ini juga saya jadikan program prioritas dari kurikulum juga, karena saya alhamdulillah jadi bagian kurikulum. Jadi 5 orang, minimal 5 dalam 1 tahun besok dalam 1 semester itu harus ada yang bisa berbagi praktik baik. Bisa menambah semangat ya, kita sama-sama berlomba untuk bisa menjadi narasumber atau berbagi ilmu di komunitas tersebut. Tentunya akan saling keterbukaan, bisa saling melengkapi ketika salah satu orang kurang paham dengan metode A bisa belajar pada temannya juga. Kemudian apa dukungan yang diperlukan untuk komunitas praktisi dari guru agar terus bisa belajar bersama? Yang pasti kepala sekolah, kebijakan dari kepala sekolah itu sangat mendukung sekali. Kalau yayasan jelas, tapi kalau kepala sekolah tidak mendukung, sepertinya juga mengumpulkan orang-orang juga sangat susah. Dia itu kepala sekolah intinya kayaknya benar. Sudah kita lakukan sarana prasarana yang tidak izin dulu ya, nanti bagaimana? Leres.
Ya baik, luar biasa sekali dulu terkait dengan aktivitas komunitas praktisi sekolah dulu. Sebenarnya bisa terus menebar benih dan memberikan dampak yang positif untuk kita semuanya, terutama untuk insan pendidikan yang ada di SMK Pelayanan khususnya. Baik, untuk kemudian dulu ya kita selanjutnya ke yang kemarin waktu di Muara yang dulu. Kemarin itu kan dulu kita tugaskan untuk membimbing rekan pejabatnya. Jadi untuk melakukan supervisi anak. Jadi kan kemarin saya sudah memberikan petunjuk bagaimana dulu harus membimbing satu orang pejabat, mulai dari membuat RDP, tentu membuat KSP, kemudian pendidikan sosial, emosional, kemudian juga pembelajarannya pada bersiasi. Nanti dulu akan menjadi supervisor atau coach ya. Dan teman yang dulu nanti akan menjadi seorang coach ya. Nantinya ketika dulu menjadi observer atau observasi di kelas itu nanti kita harus membuat suatu data yang bisa menjadi sarana untuk mengetahui perkembangan dari uji. Sebenarnya saya tanya dulu ya, apa tujuan percakapan bersama rekan sejabat yang sudah dulu lalu kemudian dulu sampaikan juga hasil analisa data observasi pembelajaran bersama rekan sejabat. Kalau tujuannya yaitu tujuannya ada dua tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran beliau yang pertama siswa mampu memecahkan masalah sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Terus yang kedua yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Terus catatan refleksi saya itu ada dua. Yang pertama terkait manajemen waktu beliau. Nah beliau ini ada kelebihan waktu 10 menit Kak Ros. Jadi mungkin manajemen waktunya itu sehingga tidak semua anak itu bisa melakukan presentasi, hanya ada beberapa saja. Terus yang kedua terkait mungkin beliau ini perlu meningkatkan dan mengembangkan penerapan KSE terutama dengan menggunakan metode lain, yaitu teknik stop ataupun yang listening itu. Karena beliau kemarin itu hanya masih tekniknya masih menanyakan kabar di awal dan di akhir saja, beten melakukan yang terkait teknik stop dan lain sebagainya. Mungkin karena sudah terbiasa dengan persepsi atau pembelajaran yang ya nanti ATSP atau di ujung seperti itu adalah dasar untuk persepsi. Yang mungkin memang masih perlu diajari lagi atau dengan teknologi teknik stop atau mindfulness. Ya baik dulu misalnya dari observasi berarti sudah dilaksanakan ya. Iya, sampun. Baik, nanti mungkin saya minta dan ini bisa diberikan ke saya sehingga saya bisa melakukan penilaian pada pra dan pasca. Kemudian untuk tahap supervisi akademik itu kan kita masih berangsur ya. Itu harus ada pra observasi. Observasi pas ada pasca. Kira-kira bagaimana dengan keterangan guru, apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan pasca observasi hari ini? sampun siap. Dengan siapa dulu namanya? Namanya Ustadz Ahmad Khairon. Ustadz Ahmad. Guru PAI beliau. Sebelumnya apa sudah dulu memastikan untuk kegiatan hari ini bahwa kita akan melakukan kegiatan pasca observasi? Sampun. Baik dulu kalau begitu nantinya saya hanya mendampingi sendiri. Nanti silakan untuk duduk sama beliaunya melakukan uji. Oke, saya panggil dulu dia. Baik dulu proses supervisi akademik akhirnya sudah selesai. Alhamdulillah. Sekarang sudah terlampaui coaching untuk pasca
observasi yang sudah dilakukan bersama Pak Khairul tadi. Nah, kemudian dari kegiatan pasca observasi yang sudah untuk melakukan tadi, kira-kira bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah lega. Tapi ya memang ada rasa khawatir itu beberapa enggak salah apa enggak itu ada. Kemudian semoga apa yang sudah kita lakukan nanti bisa menjadikan teman-teman di sini untuk lebih tertarik lagi ya. Karena ya itulah namanya kita itu untuk memberikan sesuatu yang baru, kadang tidak semuanya bisa diterima ya. Sebenarnya selalu ada pro dan kontra. Nah, dulu saat terasa kita sudah menuju akhir dari pendampingan kita ini ya. Tapi jangan lupa kita nanti sebelum ditutup kita untuk merefleksi kembali dari apa yang sudah kita lakukan ya. Nah, selama menjalani program Guru Penggerak ini, hal apa yang menurut paling kuasai dan materi-materi yang sudah banyak dipraktikkan? Yang pasti materi yang sudah dipraktekkan itu pembelajaran diferensiasi dan juga KSI-nya, dan ini itu benar-benar berdampak pada anak. Dan saya juga pernah melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak yang sewu menyalahi peraturan yang sudah kita sepakati. Saya berani melakukan itu karena sudah disepakati. Terus dan akhirnya kayak semua contohnya yang terkait kayak kemarin pemetaan aset, saya juga akhirnya tahu bahwa apa yang saya pikirkan itu dengan yang kemarin pas ketika saya mengundang dengan berbagai lapisan untuk didiskusikan bersama, saya tahu apa nggak sudut pandang beliau sendiri terkait apa sih yang dimiliki SMK, apakah sama atau tidak. Memang ada beberapa masukan malah lebih banyak daripada apa yang saya tahu. Terus ya itu sih keren, maksudnya Masya Allah ternyata daging semua. Semuanya sudah banyak ya yang sudah dilakukan ya. Kemudian menurut Guru, materi apa yang dirasa masih membingungkan atau masih perlu untuk diperdalam untuk dipelajari lebih dalam lagi dari yang sudah menurut pelajari sama mengikuti PDP? Lebih tepatnya ini ya, yang 3.3 ini terkait rencana program. Karena di situ memang sih kita kan harus melihat dari yang pasti berbasis pada murid, terus terlihat dari bagaimana pelibatan anak-anak suara, VCO, voice, choice dan ownership-nya anak-anak, dan juga terkait lingkungan dan juga aset yang kita miliki yang harus mendukung. Nah, di situ saya mengalami agak ada kebingungan memang harus ini benar apa enggak, ini itu rencana ini tuh memang bisa dimasuk akal apa enggak, apakah ini benar-benar berbasis pada murid atau enggak. Dan itu kayaknya masih ada kebimbangan dan perlu konsultasi lebih banyak terkait bagaimana cara merancang. Kalau secara materi mungkin kita bisa memahami, tapi ketika disuruh untuk membuat rencana programnya itu yang menjadi kesulitan. Ini lantas apa enggak ini bisa
Oke. Harus bisa. Oke. Baik, kemudian untuk pendampingan hari ini ada hal-hal tambahan yang Guru butuhkan selama pendampingan tadi. Minta masukan mohon terkait pasca observasi yang saya lakukan tadi. Adakah masukan? Kembali lagi. Baik, saya kira untuk masukan sudah melalui prinsip dari apa namanya tadi? Coaching ya. Di antaranya tadi itu kemitraan, kemudian proses kreatif yang dilakukan dan kemudian memaksimalkan potensi. Adapun untuk percakapan kan kita juga harus tahu siapa yang kita coaching ya. Apalagi untuk orang-orang atau yang belum pernah praktik sebelumnya, yang praktik saja kadang juga masih kesulitan. Jadi mungkin kalau dari sisi dulu saya kira sudah memenuhi unsur ketiga ini tadi, yaitu kemitraan, kemudian mencari potensinya dan yang satunya tadi kreativitas. Baik, kemudian sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan ya persiapan dulu ke depannya ya. Karena ada beberapa yang perlu disampaikan dan dipersiapkan. Jadi saya mengingatkan kepada guru untuk mengumpulkan nantinya itu survei tentang kompetensi guru penggerak. Yang pertama yaitu dulu umpan balik 360 derajat. Kemudian ini sudah pernah kita lakukan waktu di PI2 Nah itu yang ibu dulu nanti kita download lagi atau cetak lagi. Kemudian disebarkan dan harus dilakukan sebelum melaksanakan PI6. Sebelum PI6. Jadi waktu PI6 itu sudah bisa saya lihat. Ya. Nah, yang harus dilakukan kemudian yaitu menyebarkan kuesioner tersebut. Kalau yang survei 360 derajat itu kan kemarin itu yang pertama kepala sekolah, kemudian angkatan guru sebanyak 5 orang dan perwakilan murid selama 5 orang. Setelah selesai nantinya guru kemudian mengisi evaluasi sendiri yang kemudian harus diupload di LMS yang pernah kita lakukan. Dan saya juga mengingatkan untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset ya. Jadi sebelum PI6 juga harus dilakukan. Adapun yang harus dilakukan yang pertama adalah menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Karena seperti yang disampaikan guru tadi, kepala sekolah adalah pemimpin institusi yang ada di sini, sehingga kita harus yang pertama tetap meminta izin kepada pimpinan. Yang kedua adalah mengundang aktor, kembali kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua atau tokoh setempat, dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Jangan lupa untuk membuat notulen hasil diskusi agar bisa dipertanggungjawabkan kalau kita sudah melakukan diskusi di dalamnya. Jangan lupa pula untuk mengambil foto kegiatan karena itu sebagai foto otentik yang nantinya bisa kita buat untuk melengkapi apa yang kita nantinya jadikan hasil nyata. Dan jangan lupa mengumpulkan hasil pemetaan tadi. Jadi mulai dari yang disampaikan oleh kepala sekolah, disampaikan oleh guru, kemudian siswa atau yang sudah diundang tadi, kita jadikan pemetaannya dan nantinya bisa kita jadikan sebagai aksi nyata. Kira-kira dari yang sudah kita lakukan ada yang masih perlu ditanyakan atau bagaimana dulu? Belum ada sama. Baiklah dulu kalau sudah jelas, sudah selesai ya untuk pendampingan kita hari ini. Terima kasih dulu atas kesempatan yang sudah waktu diberikan, sehingga jangan lupa minggu depan kita ketemu di Sabtu depan. Sabtu depan kita ketemu di Karya 5. Karya 5 itu nanti kayaknya kita hanya 2 kelas. Mungkin kalau ada sesuatu yang saya butuhkan terkait nanti untuk mengisi kegiatan, mungkin perlu siapkan saja. Salah satunya mungkin kita itu membawa
nanti ya di situ kan menyampaikan program. Jadi nanti belum bisa menceritakan programnya dari apa tadi yang pertama itu voice-nya voice yang sudah VCO. VCO tadi ya. Paling gampang tuh VCO. Sudah dulu sudah lakukan melalui pemetaan atau diskusi tadi. Kalau siswa itu ingin itu programnya kayak gini, diceritakan. Kemudian C-nya tadi apa? Choice pilihan. Ternyata siswa itu memilih model yang kayak gini, diceritakan. Dan terakhir ownership atau kepemilikan. Karena dengan diharapkannya rasa kepemilikan, maka program tersebut akan terus berjalan. Karena kalau tidak ada rasa kepemilikan, ya bisa dipastikan program itu hanya satu kali dan akan jalan lagi. Gitu ya Bu Guru. Terima kasih atas semuanya. Saya kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.